Tidak bisa dipungkiri, Bali merupakan destinasi wisata unggulan di Indonesia. Keindahan alamnya dan keragaman budayanya telah terkenal di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut tidak bisa bertahan jika masyarakat yang hidup di dalamnya tidak memiliki falsafah hidup yang kuat. Masyarakat Bali memegang teguh prinsip Trihita Karana sebagai sebuah pedoman hidup yang harus dijaga dan diamalkan. Secara bahasa, Trihita Karana berarti 3 penyebab kesejahteraan. Tri berarti 3, Hita berarti sejahtera, Karana berarti penyebab. 3 penyebab kesejahteraan tersebut bersumber dari hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya atau parahyangan, manusia dengan lingkungan atau palemahan, dan manusia dengan sesamanya atau pawongan. Berdasarkan konsep Trihita Karana, berarti perhatian manusia pada lingkungan tidak dapat dikesampingkan. Bali merupakan pulau yang terbilang kecil, di mana jika salah satu ekosistem penyusunnya rusak akan berakibat fatal bagi pulau ini. Salah satu ekosistem penting yang ada di Pulau Bali adalah hutan mangrove, di mana hutan ini dapat dikatakan sebagai garis terdepan dalam menahan bencana dari akibat abrasi maupun tsunami. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut yang tergenang saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, di mana komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam daerah pantai yang mempunyai fungsi perlindungan dan pelestarian alam, fungsi produksi, serta merupakan suatu ekosistem hutan yang sangat unik, yaitu sebagai penyambung atau interface antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Selain itu, hutan mangrove juga mampu menyerap karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan di darat. Hal ini sangat penting dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Berdasarkan hasil updating peta mangrove nasional tahun 2021, luas hutan mangrove di Provinsi Bali kurang lebih 2.144,8 hektar yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu Kabupaten Kelungkung 217,46 hektar, Kabupaten Badung 572,23 hektar, Kota Denpasar 518,05 hektar, Kabupaten Jembrana 434 hektar, dan Kabupaten Buleleng 403,07 hektar. Sebagian besar hutan mangrove di Provinsi Bali memiliki kondisi yang sangat baik, dengan sebagian besar memiliki kondisi tutupan pantai cukup rapat, yaitu 1.955,42 hektar atau sekitar 91,2% dari total luas. Sedangkan sisanya memiliki kondisi tutupan tajuk sedang seluas 114,7 hektar atau sekitar 5,3% dari total luas, dan tutupan tajuk jarang seluas 74,66 hektar atau sekitar 3,5% dari total luas. Sebagian besar hutan mangrove di Provinsi Bali termasuk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh negara, yaitu kurang lebih seluas 1.593,82 hektar atau sekitar 74,3% dari total luas, dan selebihnya merupakan non-kawasan hutan, yaitu seluas 550,98 hektar atau sekitar 25,7% dari total luas. Dalam upaya pelestarian hutan mangrove di Bali, pengenalan terhadap jenis-jenis penyusun vegetasi mangrove sangat penting untuk diketahui. Tanpa adanya pengenalan jenis yang tepat, upaya pelestarian tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Adapun jenis-jenis komponen penyusun utama yang dapat ditemukan di ekosistem mangrove Bali antara lain adalah Avicennia alba, Avicennia marina, Bruguera gymnorrhiza, Bruguera cylindrica, Cereops tagal, Cereops australis, Cereops zipeliana, Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, Rhizopora lamarckii, Soneratia alba, Soneratia caseolaris, Psilocarpus granatum, Psilocarpus molucensis, dan Nipah fruticans. Secara alami, jenis-jenis tersebut tumbuh dalam zonasi habitat yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap jenis memiliki persyaratan tempat tumbuh yang tidak sama antara satu jenis dengan yang lainnya. Zonasi habitat dibagi mulai dari zona terluar yang bertemu langsung dengan laut dan zona terdalam yang berbatasan dengan darat. Untuk memudahkan dalam pengenalannya, kita dapat mengelompokkan jenis-jenis tersebut dalam satu kelompok famili yang sama, yaitu Avicenniaceae, Rhizoporaceae, Soneratiaceae, Meliaceae, dan Palmae. Anggota famili Avicenniaceae dalam komponen utama penyusun hutan mangrove Bali antara lain adalah Avicennia alba dan Avicennia marina. Penciri khusus dalam famili ini adalah buahnya yang menyerupai bentuk kacang dan akar nafas yang berbentuk seperti pensil. Avicennia alba. Jenis ini memiliki habitat alami dan dapat tumbuh subur dengan jumlah yang banyak pada lokasi yang memiliki paparan lumpur, tepi sungai, dan toleran terhadap salinitas yang tinggi. Avicennia alba dapat tumbuh hingga 15 meter, memiliki akar nafas seperti pensil, dan daunnya bertipe tunggal dengan bentuk lanset hingga elips. Daun pada jenis ini menjadi pembeda terhadap Avicennia marina, di mana daun Avicennia alba lebih ramping dan panjang. Bunganya bertipe majemuk dengan pembungaan berbentuk tandan dan dalam satu tandan terdapat 10 hingga 30 bunga yang dapat ditemui pada ujung atau ketiak daun. Warna mahkotanya kuning hingga orange. Buah dari jenis ini bentuknya lebih menyerupai cabai atau biji jambu mete. Tipe bijinya adalah Cryptovivipari yang berarti biji berkecambah saat masih melekat pada pohon induknya tetapi masih tertutup oleh kulit buah. Jenis ini juga dikategorikan sebagai jenis pionir. Avicennia marina. Avicennia marina memiliki kenampakan fisik yang secara umum mirip dengan Avicennia alba. Namun terdapat beberapa ciri khusus yang menjadi pembeda. Daun pada Avicennia marina lebih lebar, pembungaannya lebih sedikit yaitu hanya 8 hingga 14 bunga saja dalam satu tandan. Selain itu, bentuk buahnya lebih menyerupai kacang, dan jenis ini juga termasuk jenis pionir yang memiliki tipe biji Cryptovivipari. Kelompok famili selanjutnya adalah Rhizoporaceae yang memiliki ciri khusus, yaitu buahnya berbentuk silindris dan bertipe vivipar yang biasa disebut sebagai propagule. Jenis-jenis dalam famili ini antara lain adalah Bruguera cylindrica, Bruguera gymnorrhiza, Cereops tagal, Cereops australis, Cereops zipeliana, Rhizopora lamarckii, Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, dan Rhizopora mucronata. Bruguera cylindrica. Jenis ini dapat tumbuh hingga 6 meter, memiliki akar lutut dan banir, daun berbentuk elips dengan ujung meruncing. Ciri khas dari jenis ini adalah bunga kecil dan dalam satu pembungaan terdapat 3 bunga yang terletak di ketiak daun. Mahkota bunga jenis ini berwarna putih, kelopak berwarna hijau kekuningan dengan jumlah 8 helai. Propagulnya berbentuk silinder sedikit melengkung dan bijinya bertipe vivipar.
di mana hipokotilnya jatuh bersamaan dengan kelopak bunga. Tipe biji vivipari adalah biji telah berkecambah dan keluar dari kulit buahnya ketika masih melekat pada pohon induknya atau biasa disebut propagul. Propagul pada jenis ini terlepas mulai dari bawah leher kotiledon dan mengapung lalu tersebar dengan bantuan aliran air. Bruguera gymnorrhiza. Bruguera gymnorrhiza dapat tumbuh hingga 20 meter. Ciri yang membedakan jenis ini dengan Bruguera cylindrica adalah bunga yang lebih besar, bertipe tunggal, dan kelopaknya berwarna merah. Propagulnya berbentuk elips dan berwarna hijau gelap hingga ungu dengan bercak coklat. Seriops tagal. Jenis ini dapat tumbuh hingga 6 meter, memiliki banir seperti akar tunjang dan terkadang membentuk akar lutut atau akar nafas yang menonjol. Daunnya berwarna hijau tua dan bertipe tunggal dengan bentuk bulat telur terbalik. Bunganya terletak di ketiak daun, bertipe majemuk dengan jumlah 5 hingga 10 bunga dalam satu pembungaan. Warna mahkotanya putih dan coklat dengan kelopak berwarna hijau. Tangkai bunganya relatif lebih panjang dibandingkan dengan jenis Seriops lainnya. Propagul dari jenis ini berbentuk silindris, beralur, dan berbintil pada permukaannya. Propagulnya menggantung dan relatif lebih panjang, serta leher kotiledonnya berwarna kuning saat buahnya masak. Seriops australis. Di Bali, jenis ini bisa ditemukan di bagian barat, yaitu di Penjarakan. Secara kenampakan fisik, jenis ini memiliki banyak kesamaan dengan Seriops tagal. Namun, ada beberapa ciri yang dapat menjadi pembeda, yaitu daun pada jenis ini lebih pendek dan berwarna lebih kuning hingga hijau. Bunga yang lebih panjang, kelopak dan mahkotanya lebih panjang dan meruncing, propagulnya lebih pendek dan halus, dan tidak terdapat alur dan bintil. Seriops zipeliana. Persebaran jenis ini banyak ditemukan di daerah Budeng, Kabupaten Jembrana. Beberapa ciri khusus yang menjadi pembeda dengan Seriops yang lain adalah pembungaannya lebih sedikit, hanya 3 hingga 6 bunga saja dalam satu pembungaan, kelopaknya tidak berbulu, serta propagul memiliki bentuk yang lebih ramping, lurus dan ujungnya meruncing. Jika dilihat lebih teliti pada bagian daun, Seriops zipeliana memiliki tulang daun lateral yang lebih banyak, yaitu 11 hingga 12 pasang. Rhizopora lamarckii. Rhizopora lamarckii merupakan jenis yang terbilang unik dan tidak dapat ditemui dalam jumlah yang banyak. Jenis ini merupakan hasil persilangan antara Rhizopora stylosa dan Rhizopora apiculata. Secara umum, kenampakan fisiknya memiliki banyak kesamaan dengan induknya. Namun, terdapat sebuah pembeda yang sangat terlihat, yaitu bunganya yang berjumlah 4 tersusun 2-2 dalam satu tangkai pembungaan. Tangkai bunganya lebih panjang dan memiliki kelopak, serta mahkota sebanyak 4 dengan warna kelopak hijau kemerahan. Jenis ini umumnya mandul dan tak pernah memproduksi buah dan biji. Rhizopora stylosa. Jenis ini dapat tumbuh hingga 6 meter, memiliki akar tunjang yang berkembang menjadi cabang-cabang, di mana hal tersebut menjadi pembeda dengan jenis Rhizopora lainnya. Daunnya bertipe tunggal dan berbentuk elips dengan permukaan bawah daun berwarna hijau kekuningan dan terdapat bercak hitam kecil. Jenis ini memiliki bunga majemuk dengan bentuk bersusun 8 hingga 16 lebih bunga dan mahkotanya berwarna putih. Propagulnya berbentuk silindris dengan diameter 1,5 hingga 2 cm dan panjangnya lebih dari 30 cm. Jenis ini memiliki hipokotil berwarna hijau sampai hijau kekuningan dan leher kotiledonnya berwarna kuning kehijauan ketika matang. Ukuran hipokotilnya lebih kecil dibandingkan dengan jenis Rhizopora lainnya. Habitat jenis ini ada pada tepian air laut dan mudah beradaptasi pada kemiringan rendah. Rhizopora apiculata. Rhizopora apiculata dapat tumbuh hingga 15 meter, memiliki daun yang lebih kecil daripada jenis Rhizopora lainnya.
dan stipulanya berwarna merah. Pembungaan jenis ini hanya berjumlah 2 bunga dalam satu tangkai pembungaan. Ciri lain yang dapat membedakan adalah leher kotiledon berwarna merah pada propagul yang sudah masak. Rhizopora mugronata. Secara umum, kemampuan fisik dari jenis ini memiliki banyak kesamaan dengan kerabatnya, yaitu Rhizopora stylosa. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu tingginya yang dapat mencapai 25 meter, daun yang lebih besar, pembungaan yang lebih sedikit yaitu 4 hingga 8 dalam satu susun, dan mahkotanya yang berbulu. Propagul dari jenis ini juga lebih besar dibandingkan dengan Rhizopora stylosa. Famili penyusun hutan mangrove di Bali selanjutnya adalah Soneratiaceae. Jenis-jenis dari famili ini memiliki ciri khusus, yaitu buahnya berbentuk bulat serta memiliki akar nafas yang berbentuk seperti kerucut. Jenis-jenis dalam famili ini adalah Soneratia alba dan Soneratia caseolaris. Soneratia alba. Jenis ini dapat tumbuh hingga 16 meter, memiliki akar nafas berbentuk kerucut, daun tunggal dengan bentuk oblong sampai bulat telur, serta permukaan daun yang hampir sama pada bagian atas dan bawahnya. Ciri yang membedakan jenis ini dengan yang lainnya adalah mahkota bunga yang berwarna putih. Bunga dari jenis ini memiliki benang sari yang banyak dan mengandung banyak madu. Kelopaknya sebanyak 6 hingga 8 helai dan merupakan bunga sehari atau epermal, yang berarti mekar menjelang malam dan berlangsung sepanjang malam. Buahnya berbentuk bulat dengan hiasan seperti cawan yang berasal dari kelopak bunga. Buah berwarna hijau dan berisi 150 hingga 200 biji dalam satu buah. Jenis ini dapat tumbuh di lumpur berpasir pada muara sungai, sering ditemukan di daerah tepian yang mencorok ke laut dan memiliki salinitas yang relatif tinggi. Soneratia caseolaris. Berbeda dengan kerabatnya, Soneratia alba, jenis ini hanya dapat tumbuh subur di tepi muara sungai yang memiliki salinitas rendah dengan campuran air tawar. Secara umum, kenampakan fisik dari jenis ini hampir sama dengan Soneratia alba. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu bunga dewasa pada jenis ini memiliki mahkota berwarna merah, tinggi akar nafasnya dapat lebih dari 1 meter. Buahnya lebih besar dan dalam satu buah mengandung 800 hingga 1200 biji. Buah dari jenis ini juga dapat dimakan. Pada famili Meliaceae terdapat 2 jenis yang umum ditemukan di hutan mangrove di Bali, yaitu Psilocarpus granatum dan Psilocarpus moluccensis. Psilocarpus granatum. Jenis ini mampu tumbuh hingga 8 meter, memiliki banir dan akar papan. Daunnya bertipe majemuk dan berbentuk elips sampai bulat telur terbalik. Memiliki kulit kayu yang mengelupas secara acak, banir dan akarnya berbentuk seperti ular bergelombang. Bunga dari jenis ini bertipe majemuk dengan pembungaan berbentuk malai dan dalam satu perbungaan terdapat 8 hingga 20 bunga. Mahkotanya berwarna putih kehijauan dengan kelopak berwarna hijau kekuningan. Buahnya berbentuk bulat besar seperti melon, berkulit keras dan berwarna coklat kekuningan. Beratnya berkisar antara 1 hingga 2 kg dan terdapat 6 hingga 16 biji dalam satu buah. Psilocarpus moluccensis. Berbeda dengan kerabatnya Psilocarpus granatum, jenis ini memiliki akar nafas yang berbentuk seperti pasak, pembungaan yang lebih banyak sekitar 10 hingga 35 bunga dalam satu tangkai pembungaan. Selain itu, buah dari jenis ini lebih kecil dibandingkan dengan Psilocarpus granatum. Permukaan halus berwarna hijau dan terdiri dari 4 hingga 10 biji dalam satu buah. Yang terakhir adalah famili Palmae. Dan pada komponen utama penyusun hutan mangrove Bali hanya terdapat satu jenis saja, yaitu Nipa fruticans. Jenis ini memiliki ciri khusus, yaitu batangnya berada dalam tanah dan menggarpu di dalam tanah pula. Bagian pohon yang seringkali terlihat di permukaan hanya bagian cabang ke atas seperti daun dan buahnya. Dalam arsitektur pohon tipe seperti ini biasa disebut sebagai tipe Scott. Jenis ini dapat tumbuh hingga 4-9 meter.
memiliki daun dengan bentuk lancet seperti kelapa, bunganya berwarna merah bata hingga kekuningan, dan berukuran cukup besar hingga 25 cm. Buah dari jenis ini berbentuk bola dengan diameter hingga 45 cm dan bentuknya hampir menyerupai seperti buah pandan. Jenis ini biasa tumbuh berdekatan dan membentuk komunitas murni sepanjang tepi sungai. Seluruh jenis yang sudah dijelaskan tadi adalah komponen utama penyusun hutan mangrove dan hanya sebagian saja dari keragaman jenis mangrove yang ada di Bali. Seperti yang sudah diceritakan di awal, bahwa salah satu bentuk pengamalan dari Trihita Karana adalah palemahan, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan sehingga sudah sepatutnya kita menjaga kelestarian mangrove tersebut. Sebagai salah satu UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDAS Unda Anyar telah melakukan berbagai macam upaya dalam pelestarian mangrove di Bali, seperti rehabilitasi ekosistem mangrove yang rusak. Namun, perlu diingat pula bahwa upaya pelestarian mangrove adalah tanggung jawab dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Menyelamatkan mangrove berarti menyelamatkan kehidupan kita. Save mangrove, save earth, save our life.